Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Angelina, mahasiswi dari Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul Angkatan 2018. Dalam video ini saya akan membahas terkait tentang COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap harinya, yaitu pertanggal 27 September 2020 terkonfirmasi sebanyak 275.213 kasus dengan yang sembuh sebanyak 203.014 orang dan yang meninggal sebanyak 10.386 orang. Nah, pertama-tama mari kita pahami pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan jenis penyakit yang berbahaya yang menyerang sistem pernafasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain dengan cara ketika kita kontak fisik dengan orang di sekitar kita yang tanpa kita sadari orang tersebut telah terpapar oleh virus corona, dan juga dapat disebabkan ketika kita kontak fisik dengan barang-barang yang ada di sekitar kita yang tanpa kita ketahui barang tersebut terdapat percikan-percikan air liur maupun lendir dari tenggorokan dari orang yang telah terpapar virus corona. Nah, selanjutnya apa saja sih gejala-gejala dari COVID-19? Gejala dari COVID-19 ini dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda-beda. Pada umumnya, gejala tersebut muncul antara 2-14 hari setelah kita terpapar oleh virus corona. Gejala tersebut dapat berupa gejala ringan seperti demam, rasa lelah, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek, dan bersin, dan juga dapat berupa gejala berat seperti nyeri dada, sesak nafas, dan dapat juga berujung kepada kematian. Nah, bahkan ada juga yang tanpa gejala, namun orang tersebut terkonfirmasi terpapar virus corona. Nah, setelah kita ketahui bahwa penyakit dari COVID-19 ini merupakan penyakit yang berbahaya dan belum ada obat yang dapat menyembuhkan atau belum ada vaksin yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona tersebut, maka kita tetaplah harus waspada dengan melakukan strategi pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, tetap stay at home, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Yang kedua, bisa dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara makan makanan sehat, rajin berolahraga, minum vitamin secara rutin, dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, apabila mengharuskan kita untuk keluar rumah, maka jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Yang keempat, hindari kerumunan atau melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Yang kelima, apabila bertemu dengan orang di sekitar kita, harap menerapkan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keenam, memperhatikan etika batuk atau bersin dengan cara menutup mulut kita ketika ingin batuk atau bersin dengan menggunakan tisu. Dan jangan lupa untuk membuang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Apabila kita tidak ada tisu, maka kita bisa menggunakan lengan bagian dalam atas siku. Yang ketujuh, ketika kita berada di luar rumah, hindari menyentuh fasilitas-fasilitas umum dan hindari menyentuh area seperti mata, hidung, dan mulut. Yang kedelapan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air minimal selama 20 detik. Dan pastikan ketika kita mencuci tangan, semua bagian tangan terkena dengan sabun, baik itu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, maupun ujung-ujung kuku. Kemudian, apabila telah selesai terkena sabun, maka harus segera dibasuh atau dibilas dengan air hingga bersih. Apabila tidak mendukung untuk mencuci tangan dengan sabun, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kesembilan, setelah beraktivitas di luar rumah, harap segera bergegas mandi dan jangan menyentuh barang-barang yang ada di dalam rumah terlebih dahulu.
Yang ke-10, memisahkan pakaian yang habis kita gunakan dari luar untuk dicuci secara terpisah dari pakaian yang lainnya. Apabila kita menggunakan masker yang dapat dicuci seperti masker kain atau masker berbahan lain yang dapat dicuci, maka kita harus segera mencuci masker tersebut dengan sabun. Namun apabila masker tersebut tidak dapat dicuci atau masker sekali pakai, maka kita harus membuang masker tersebut ke tempat sampah. Dan jangan lupa sebelumnya untuk menggunting-gunting terlebih dahulu masker tersebut agar tidak ada yang menggunakan masker kita kembali. Yang ke-11, selalu menjaga kebersihan rumah kita. Bisa dengan cara menyemprotkan desinfektan di sekitaran rumah kita ataupun di dalam rumah kita. Yang ke-12, apabila terdapat gejala-gejala dari COVID-19, segera periksakan diri Anda ke pelayanan kesehatan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan saya menghimbau agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dimanapun dan kapanpun kita berada. Tetap jaga kesehatan dan stay safe.